Gayus, Zaraf Richard ini siapa yang berpotensi terlibat dalam kasus ini kalau menurut Mas Uceng? Yang memungkinkan? Sebenarnya sudah ada banyak ya catatan riset yang menjelaskan bagaimana proses mafia peradilan di Mahkamah Agung itu. Ada yang jenisnya itu seperti nembak di atas kuda. Jadi dia sebenarnya tidak paham, tidak bisa mengubah putusan, dia hanya menduga-duga, dia menghubungi dua belah pihak, dia jualan apa yang dia tahu dari putusan, kira-kira begitu. Ada yang bentuknya seperti itu, ada juga yang memang mafia peradilan dalam konteks memang diatur, dicarikan logikanya, dicarikan alasannya, dicarikan caranya, dipilihkan hakimnya, itu ada dua-duanya polanya. Nah, kalau ditanyakan ke kasus ini, saya kira kelihatan betul sebenarnya di banyak kasus korupsi sangat jarang ada permainan sendiri. Bahkan hakim pun itu sangat jarang melakukan hubungan langsung kepada seorang pengacara misalnya, atau seorang penghubung misalnya. Biasanya dia menyimpan orang-orang tertentu yang menjadi penghubung. Tadi yang disampaikan Pak Gayus, bisa jadi Prof Gayus bisa jadi dia pegawai di Mahkamah Agung, dia bisa pegawai honorer di sana, dia bisa bagian dari kepanitraan, dia bisa bagian dari banyak tempat, itu sangat mungkin. Artinya begini, kalau ditarik lagi ke kasus ini, rasanya mustahil kalau kita bisa bilang bahwa ini permainan hanya satu pihak. Ini permainan hanya satu person, hanya satu orang yang memainkan. Saya kira ini bagian dari orkestrasi. Nah, itu dan sulit untuk diterima secara logis bahwa dia yang tidak menangani perkara itu bisa memegang uang sebesar itu. Makanya saya kira dia menjadi seperti playmaker sebenarnya. Dia yang mengatur. Mas Uceng,